pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Langkah timnas Arab Saudi dan Qatar menuju Piala Dunia 2026 akhirnya terwujud. Kedua tim memastikan tiket ke putaran final usai tampil gemilang di ronde keempat kualifikasi zona Asia. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke sepak bola Asia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memilih langsung pulang ke Belanda usai gagal membuat skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu rombongan pemain dan ofisial timnas sudah tiba di Indonesia. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Bek timnas Indonesia Jay Itzes menarik perhatian klub besar Eropa seperti Inter Milan dan Juventus. Berkat performa solidnya bersama Sassuolo di Liga Italia musim ini, Inter melihat Itzes sebagai penerus ideal Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Bek timnas Indonesia Jay Itzes tengah menjadi sorotan klub-klub besar Eropa setelah tampil konsisten bersama Sassuolo di Liga Italia musim ini. Saat sibuk memperkuat tim Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak, performa solid Itzes menarik perhatian Inter Milan dan Juventus. Inter Milan menilai Itzes sebagai calon penerus ideal bagi Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij yang kini sudah memasuki usia 30-an. Ketangguhan Itzes dalam duel udara, ketenangan saat mengawal pertahanan, serta kemampuannya membangun serangan dari lini belakang membuatnya cocok dengan gaya bermain Nerazzurri di bawah Simone Inzaghi. Sementara itu Juventus dikabarkan ikut memantau situasi bek kelahiran Belanda tersebut. Klub berjuluk Sinyonya Tua itu melihat peluang jika Inter gagal mengamankan tanda tangan sang pemain, terlebih karena Sassuolo disebut bersedia melepas Itzes dengan harga kompetitif jika ada tawaran yang menarik. Selama memperkuat Sassuolo, Itzes dikenal sebagai bek yang tangguh dan disiplin. Ia juga menunjukkan performa impresif bersama timnas Indonesia di mana dirinya dipercaya menjadi kapten dalam laga penting kontra Irak. Penampilannya yang konsisten menjadikannya salah satu pemain Indonesia yang paling berpeluang melanjutkan karir di level tertinggi sepak bola Eropa. Langkah timnas Arab Saudi dan Qatar menuju Piala Dunia 2026 akhirnya terwujud. Kedua tim memastikan tiket ke putaran final usai tampil gemilang di ronde keempat kualifikasi zona Asia. Sementara itu timnas Indonesia dan Oman harus mengubur mimpi setelah gagal melaju ke fase berikutnya. Timnas Arab Saudi dan Qatar dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan laga ronde keempat kualifikasi zona Asia dengan hasil gemilang. Arab Saudi yang tergabung di grup B bersama Indonesia dan Irak tampil solid di dua laga penentuan. Bermain sebagai tuan rumah, The Green Falcons mengalahkan Indonesia dengan skor 3-2
dan menahan Irak imbang 0-0 pada pertandingan Rabu 15 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Hasil tersebut membuat Arab Saudi memuncaki klasemen grup B dengan 4 poin dari 2 laga. Unggul selisih gol atas Irak yang juga mengoleksi 4 poin. Dengan demikian, Arab Saudi memastikan 1 tempat di Piala Dunia 2026. Sementara Irak harus melanjutkan perjuangan ke ronde kelima. Di sisi lain, dari grup A, timnas Qatar juga berhasil merebut tiket ke Piala Dunia. Setelah bermain imbang 0-0 melawan Oman di laga pembuka, Qatar bangkit dan menang 2-1 atas Uni Emirat Arab pada laga kedua. Dengan total 4 poin, The Maroons menempati puncak klasemen grup A. Disusul Uni Emirat Arab di posisi kedua dengan 3 poin. Selanjutnya, Irak dan Uni Emirat Arab yang sama-sama finish sebagai runner-up grup akan berhadapan di ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang dalam format 2 leg. Tim yang menang akan melaju ke babak playoff. Sementara itu, Indonesia dan Oman harus mengakhiri perjalanan mereka di ronde keempat. Setelah gagal mengamankan poin yang cukup untuk melanjutkan langkah menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memilih langsung pulang ke Belanda usai gagal membuat skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu rombongan pemain dan ofisial Timnas sudah tiba di Indonesia tanpa didampingi Kluivert dan jajaran asistennya dari Belanda. PSSI mengaku belum mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.
Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert secara mengejutkan tidak ikut rombongan skuad Garuda pulang ke tanah air usai tim dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Alih-alih kembali ke Indonesia, pelatih asal Belanda itu justru langsung terbang pulang ke negaranya bersama seluruh staf geng Belanda yang menemaninya selama menukangi skuad merah putih. Seperti diketahui, Rizky Ridho dan kolega harus mengubur mimpi tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia setelah finish sebagai juru kunci grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga tersebut, tim Merah Putih takluk 3-2 dari Arab Saudi dan kembali menelan kekalahan 0-1 saat menghadapi Irak. Padahal, untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda setidaknya harus mampu menjadi juara grup atau finish sebagai runner-up agar bisa melaju ke babak playoff antar konfederasi. Namun, dua kekalahan beruntun membuat langkah itu mustahil terwujud. Usai pertandingan kontra Irak, skuad Garuda langsung meninggalkan Jeddah. Para pemain yang berkarir di luar negeri langsung kembali ke klub masing-masing. Sementara pemain dari kompetisi Liga 1 pulang ke Indonesia bersama manajer timnas Sumarji. Rombongan tersebut telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 13 Oktober 2025. Menariknya, Patrick Kluivert beserta jajaran pelatih asing seperti Alex Pastoor dan Denny Laja tidak terlihat dalam rombongan tersebut. Mereka dikonfirmasi langsung terbang ke Belanda tanpa lebih dulu kembali ke tanah air. Ketika dikonfirmasi soal hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku tidak mengetahui alasan pasti dibalik keputusan Kluivert. Ia menegaskan hingga saat ini federasi belum menerima penjelasan resmi dari sang pelatih. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan, termasuk membahas nasib Kluivert dan seluruh staf pelatih asing yang direkrut sejak awal 2025. Patrick Kluivert diketahui datang ke tanah air dengan membawa rombongan pelatih asal Belanda seperti asisten Alex Pastoor dan Denny Laja serta pelatih kiper dan pelatih fisik dari negeri kincir angin. Mereka ditunjuk PSSI dengan harapan bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia menuju level yang lebih maju di Asia. Namun, setelah kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, masa depan Patrick Kluivert kini berada di ujung tanduk. Keputusan PSSI terkait nasib ex-legenda Barcelona itu kabar akan diumumkan usai rapat komite eksekutif atau EXCO dan dijadwalkan digelar dalam waktu terdekat. Wasit asal Cina Manning menjadi sorotan usai memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Irak. Wasit berusia 46 tahun itu dikenal berkarir panjang di level Asia, namun juga sering menuai kontroversi karena keputusannya yang dianggap berat sebelah. Wasit Cina Manning menjadi sorotan setelah ditunjuk memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Irak. Karirnya yang panjang sebagai wasit di level Asia membuat penunjukan ini menarik perhatian banyak pihak. Sejak beberapa tahun terakhir, Manning sudah sering memimpin pertandingan kelas atau di Asia, termasuk kompetisi AFC dan liga-liga utama.
Namun reputasinya juga diwarnai kontroversi terkait keputusan-keputusan yang dianggap berat sebelah oleh sebagian supporter dan media di Indonesia. Manning dikritik karena dinilai terlalu cepat melayangkan kartu kuning atau pelanggaran kepada tim Indonesia dalam situasi yang diperdebatkan. Manning mengeluarkan total 6 kartu kuning dan memutuskan 18 pelanggaran untuk timnas Indonesia. Keputusan yang membuat murka saat pelanggaran yang dialami oleh Romani, timnas meminta wasit untuk meninjau VAR, namun Manning menghiraukannya. Manning telah berstatus sebagai wasit internasional sejak tahun 2011. Pria berusia 46 tahun itu beberapa kali terlibat dalam sejumlah insiden kontroversial sepanjang karirnya di dunia perwasitan. Pada tahun 2015, ia menjadi sorotan setelah mengeluarkan 3 pemain Shanghai Shenhua dalam laga kontra SIPG yang berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan SIPG. Sementara pada 2022, Manning sempat diserang oleh pemain Songshan Longmen, Henrik Dorado, yang tidak terima setelah dirinya diganjar kartu merah. Puncaknya pada 2023 di final Piala Asia, Manning juga memimpin laga antara Qatar versus Yordania di mana Qatar menjadi tuan rumah. Dia memberikan hadiah penalti sebanyak 3 kali dalam laga tersebut yang membuat Qatar menjadi juara pada Piala Asia 2023. Timnas Jepang mencetak sejarah dengan mengalahkan Brasil 3-2 pada laga FIFA Matchday Oktober 2025 di Stadion Ajinomoto, Tokyo. Sempat tertinggal 2 gol, skuad Samurai Biru melakukan comeback. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Jepang atas Brasil dalam 14 pertemuan. Timnas Jepang mencetak sejarah dengan menaklukkan Brasil 3-2 dalam laga FIFA Matchday Oktober 2025 di Stadion Ajinomoto Chofu, Tokyo pada Selasa 14 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi skuad Samurai Biru karena untuk pertama kalinya dalam 14 pertemuan, Jepang mampu mengalahkan tim Samba. Brasil sempat unggul 2 gol lebih dulu melalui Paulo Henrique dan Gabriel Martinelli di babak pertama. Namun Jepang menunjukkan mental juara dengan tampil agresif di paruh kedua pertandingan. Takumi Minamino membuka gol balasan di menit ke-52, disusul gol bunuh diri bek Brasil, Fabrizio Bruno, yang membuat skor imbang 2-2. Ayase Ueda akhirnya memastikan kemenangan Jepang lewat sundulan pada menit ke-71. Jepang kini menunjukkan progres signifikan menjelang Piala Dunia 2026. Di mana mereka sudah memastikan tiket ke putaran final. Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa sepak bola Asia terus berkembang dan mampu menyaingi kekuatan besar dunia.
Pelatih Hajime Moriyasu yang menangani Jepang sejak 2018 memang dikenal fokus membangun fondasi tim dari usia muda. Sebelum memimpin tim senior, ia lebih dulu melatih tim U21 Jepang sejak 2017. Di bawah arahannya, Jepang berkembang menjadi tim yang solid dan disiplin dengan permainan cepat serta organisasi pertahanan yang rapi. Moriyasu sendiri menyebut kemenangan atas berhasil menjadi bukti bahwa Jepang berada di jalur yang tepat untuk menatap Piala Dunia 2026 dengan percaya diri. PSSI tidak tertarik mengikuti langkah Jepang dalam membangun pondasi di sepak bola yang sudah jelas-jelas terbukti. Padahal, dengan sistem pembinaan yang terarah seperti Jepang, sepak bola Indonesia berpeluang besar untuk berkembang dan bersaing di level Asia bahkan dunia. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Italia dan Israel di Stadion Friuli Udine berlangsung dalam pengawalan super ketat. Aparat kepolisian Italia meningkatkan keamanan secara maksimal untuk mengantisipasi potensi gangguan. Sniper bersenjata ditempatkan di atap hotel tempat tim Israel menginap serta di sekitar stadion. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Italia versus Israel di Stadio Friuli Udine, Selasa 14 Oktober 2025 berlangsung panas. Keamanan super ketat dilakukan oleh kepolisian Italia dan menjaga lokasi pertandingan. Bahkan sniper bersenjata tampak ditempatkan di atap hotel tim Israel serta di sekitar stadion. Sementara kota Udine berada dalam status siaga maksimum. Helikopter polisi berpatroli sejak pagi hari, memantau setiap sudut kota jelang pertandingan beresiko tinggi itu. Meski gencatan senjata antara Israel dan Palestina baru saja disepakati, situasi di lapangan tetap tegang. Dilansir oleh situs berita ESPN, pertandingan tersebut masuk dalam kategori risiko tertinggi. Meskipun ada terobosan kesepakatan gencatan senjata yang menghentikan perang 2 tahun di Gaza. Pawai pro-Palestina dijadwalkan dimulai di pusat kota beberapa jam sebelum kick-off dan diperkirakan akan menarik sekitar 10.000 orang. Aksi pawai itu akan dijauhkan dari stadion yang berada di pinggiran kota.
banyak toko dan restoran memutuskan untuk tidak buka pada hari pertandingan itu. Serta ada aturan ketat bagi penjual yang membuka toko mereka, yakni dengan menghilangkan alat yang berada di luar toko, yang bisa saja digunakan sebagai senjata jika terdapat pendukung yang rusuh. Bus tim Israel akan diantar ke stadion dengan keamanan maksimal super ketat. Dan juga akan ada penembak jitu di atap arena serta kehadiran polisi dan militer yang besar dan kuat. Italia juga bermain melawan Israel setahun yang lalu di Udine, yang dipilih karena relatif sulitnya mencapai kota di timur laut Italia. Berada dekat perbatasan Slovenia dan kemudahan mengisolasi stadion, di mana penghalang jalan tengah dipasang di sekelilingnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.